Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami, NIM 1814-10224 akan menjawab kuis berikut. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Harus kita ketahui bahwa arti doror adalah sesuatu yang mengandung kemudorotan atau bisa membahayakan pihak lain. Maka sudah jelas bahwa dalam pasar modal syariah, kalau ini sangat dilarang. Adapun diantaranya transaksi doror itu seperti transaksi efek yang di awalnya membuat pernyataan terkait informasi secara tidak benar dan menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa efek. Ini sangat memengaruhi ya pihak lain untuk membeli efek tersebut, tidak boleh. Yang selain itu adanya satu pihak atau lebih melakukan pemasangan order jual beli pada level terbaik. Tetapi jika order jual beli yang sudah dipasang mencapai best price, maka order tersebut di-delete, seolah-olah kesan pasar tersebut banyak demand-nya, supply-nya itu tinggi. Itu tidak boleh. Selanjutnya itu ada bayi madum, jual beli kosong, dalam artian mereka menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli pada saat harga turun. Ini sangat tidak boleh. Tidak boleh bohong, harus ada dulu sahamnya gimana detailnya, informasinya gimana, baru diumumkan, diinformasiin. Selanjutnya, jelaskan mengenai akad bai' al-murabahah. Bai' murabahah merupakan transaksi jual beli yang mana margin keuntungannya telah disepakati di muka atau di awal antara pihak pembeli dan penjual. Di sini yang jadi pihak penjualnya itu bank syariah misalnya, dan yang akan membeli barang yang akan diperlukan nasabah. Nasabah itu sebagai pembeli. Kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungannya, kayak gitu. Nah, di sini juga menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli murabahah itu ada syaratnya ya. Yang pertama itu harus mengetahui harga pokok atau harga asal. Di sini pihak pembeli harus wajib mengetahui harga pokoknya semana, harganya berapa. Nah, selanjutnya itu mengetahui keuntungan margin atau margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli. Nah, bukan harga pokok aja yang harus diketahui oleh pembeli, tapi keuntungannya juga harus dibicarakan. Yang selanjutnya itu harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang. Nah, di sini juga sama, harga pokok itu harga asal, harga awal si bank syariah membelinya berapa, harus jadi pertimbangan, diukur, harus ngambil keuntungannya berapa, harus dari harga pokok. Nanti setelah itu selesai semuanya harus dijelaskan secara detail kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya itu jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Variabel pembentukan pasar modal itu terdiri atas penjual dan pembeli. Ya, pasti ya, dalam transaksi itu pasti ada penjual dan pembeli atau para pihak yang melakukan transaksi. Kemudian adanya mekanisme transaksi. Pasti adanya proses ya. Proses terjadinya transaksi. Kemudian objeknya, barangnya kalau kata kita. Nah, di pasar modal itu barangnya apa, objeknya apa? Nah, objeknya itu efek dan sekuritas. Dan yang pasti ada alat tukar atau seperti uang, alat transaksi sebagai alat tukar atau media sebagai perantara. Ada juga pihak lain. Nih, ada juga pihak lain yang terlibat transaksi di pasar modal seperti penerbitan efek dan terjadinya transaksi efek. Di antaranya perantara beli dan jual.
Yang perantara beli adalah pihak yang menjadi wakil pembeli di pasar, dan sebaliknya, pihak penjual adalah pihak yang menjadi wakil penjual di pasar. Perantara ini sering disebut sebagai agen atau bisa juga calo. Perantara penjamin emisi pada saat penerbitan efek dan perantara transaksi efek di pasar modal, baik penjual dan pembeli, disebut perusahaan efek. Baik, itu sedikit banyaknya jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.